Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ardiansyah, Teknik Mesin Rek B. Saya akan mempresentasikan video biografi pengusaha sukses mata kuliah kewirausahaan, kisah inspiratif belajar dari kisah Bapak Khairul Tanjung, si anak singkong, sang pendaki tetangga kesuksesan pekerja serabutan hingga mempunyai kerajaan bisnis berbagai bidang. Dan kesuksesannya itu dimulai dari nol. Kenapa dijuluki sebagai si anak singkong? Dikarenakan latar belakang keluarga yang sederhana. Mari kita simak kisahnya agar dapat menginspirasi kita semua. Khairul Tanjung bukanlah anak dari seorang pejabat negara atau dari keluarga pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki 6 saudara. Kehidupannya yang sangat sederhana tidak membuat Khairul Tanjung putus asa. Beliau tetap berusaha menempuh pendidikan yang baik setelah menyelesaikan pendidikan SMA. Khairul Tanjung bertekad melanjutkan ke jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada tahun 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan hidup. Beliau berusaha keras cara agar dapat biayai kehidupannya sendiri. Seperti jualan buku-buku, jualan kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Khairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai dengan 1985. Setelah menyelesaikan kuliah, Khairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal dengan membuka toko dengan menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun pada akhirnya usaha tersebut bangkrut. Namun kegagalan tersebut tidak membuatnya putus asa. Khairul Tanjung bangkit dan memulai usaha bersama 3 temannya dengan membuat perusahaan PT Pariarti Sindutama yang bergerak di bidang ekspor sepatu. Usaha tersebut terbilang sukses. Namun Khairul Tanjung kurang puas. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk berpisah dengan 3 temannya karena ingin membangun usaha secara mandiri. Dengan keahlian dan semangat kerja keras, kesuksesannya pun perlahan datang menghampirinya. Beliau sukses membangun Para Group dengan nama perusahaan Para Inti Holindo. Pada 1 Desember 2011, perusahaan berubah menjadi CT Corp yang dikenal hingga sekarang. CT Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan, yaitu Megacorp, CT Global Research, dan Transcorp. Beliau sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain seperti Bank Karman berubah nama menjadi Bank Mega. Beliau juga membeli sebagian besar saham besar dari Carrefour Indonesia hingga Trans TV dan Trans 7. Namun perjalanan dari perusahaan ini tidak semulus yang dikira. Bapak Khairul Tanjung jatuh bangun kerja keras untuk membesarkan perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Trans TV terus berkembang dan mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2008. Tidak puas dengan satu channel, Khairul Tanjung kemudian mengambil alih saluran TV 7 dan merubah namanya menjadi Trans 7. Mulai dari situlah Trans TV dan Trans 7 dapat menyumbang kekayaan terbesar dengan pendapatan mencapai triliunan rupiah. Hingga saat ini, Bapak Khairul Tanjung tercatat salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut Bapak Khairul Tanjung, modal memang penting dalam sebuah bisnis. Namun kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seseorang pengusaha. Yang terpenting dalam sebuah bisnis menurut beliau adalah mengembangkan jaringan networking seluas-luasnya, mendapatkan mitra kerja yang handal dan profesional,
adalah segala dalam bentuk bisnis. Membangun kepercayaan pasar sama pentingnya dengan membangun integritas. Bagi generasi muda yang akan terjun ke dunia bisnis seperti saya, si anak singkong ini berpesan agar generasi muda termasuk saya bersabar dan menapaki tangga kesuksesan satu persatu. Karena membangun bisnis itu butuh proses yang panjang. Jangan sampai terpancing menggunakan jalan pintas atau instan. Menurut beliau, Anda tidak perlu malu untuk melakukan usaha dengan modal kecil dan untungnya kecil. Karena beliau pun mendapatkan keuntungan pertama sebesar Rp150. Sangat kecil bukan? Sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.